Selamat siang Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda, dan salah satu informasi terbaru juga di siang hari ini di mana terdapat kegiatan dialog lintas agama di Kota Makassar dan kemudian dengan tujuan kemudian juga untuk mendorong pemuda untuk melawan kekerasan dan jaga lingkungan. Nah, untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini kita sudah terhubung dengan rekan Risma dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Risma. Selamat siang, rekan Vio. Baik, rekan Risma dapat disampaikan kemudian bagaimana keberlangsungan dan juga suasana dari dialog lintas agama ini? Kita bersyukur bahwa orang-orang Baik, muda, terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners dimanapun khususnya di berada. Makassar, Ya benar yang dikatakan rekan Vio. Kemarin hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 telah diadakan dialog kemanusiaan bersama organisasi kemasyarakatan pemuda lintas agama se-Sulawesi Selatan di Aula Keuskupan Agung Makassar. Nah, kegiatan ini dihadiri Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda. Oke, dalam forum itu uh, uh, terdapat forum ini berlangsung 2 hari. Jadi hari pertama itu pertemuan internal dikhususkan untuk tokoh-tokoh agama Katolik. Nah, di pertemuan pertama itu khusus membahas Baik. mohon maaf rekan Vio. Oke, pertemuan pertama itu khusus untuk tokoh-tokoh Katolik dengan tujuan menjaga silaturahmi dan membangun kerukunan dengan kemasyarakatan lintas agama. Nah, untuk di hari kedua ini, pada hari Kamis kemarin, pertemuan eksternal, yaitu mengundang sejumlah LKP atau organisasi kemasyarakatan pemuda lintas agama dan dihadiri juga oleh Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Nah, pertemuan kedua ini membahas deklarasi Istiqlal. Nah, deklarasi Istiqlal ini merupakan hasil pertemuan Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjidil Istiqlal yang sekarang menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, deklarasi Istiqlal ini pada intinya membahas dua hal, yaitu melawan kekerasan dan kerusakan lingkungan. Jadi poin pertama yaitu melawan kekerasan. Jadi deklarasi ini menyuarakan nilai-nilai agama untuk digunakan untuk mengatasi budaya kekerasan dan ketidakpedulian dan juga menghormati dan solidaritas. Nah, poin kedua itu deklarasi ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Jadi dua poin inilah yang dibahas di pertemuan kedua ini, kemudian dilanjutkan dengan sesi forum group discuss. Nah, forum diskusi baik, ini ya. Rekan Hisham? Baik, baik. Ya, kita ingin menanyakan juga kemudian tadi kan disampaikan ada beberapa tokoh penting juga yang hadir dalam kegiatan 2 hari dalam keberlangsungan 2 hari kegiatan ini, dan disampaikan juga bahwa ada pertemuan internal dan juga eksternal. Nah, kemudian dapat disampaikan juga untuk tujuan kegiatan ini apakah difokuskan pada para pemuda atau mungkin ada kategori-kategori khusus yang menjadi segmentasi dari kegiatan ini? Iya, jadi kegiatan ini dikhususkan untuk warga muda. Seperti yang dikatakan Erika selaku Ketua Pemuda Katolik Pemda Sulsel mengatakan pemuda ini adalah ujung tombak. Jadi uh, tidak bisa kita berjalan sendiri, kita harus berjalan bersama supaya impact-nya besar. Jadi kegiatan ini memang mengkhususkan untuk pemuda-pemuda lintas agama. Seperti itu rekan Vin. Berarti lebih lanjut dari ketiga speaker juga yang mungkin berhasil Anda liput, sebenarnya hasil yang diharapkan dari diskusi kelompok ini atau FGD ini dalam forum di 2 hari kemarin seperti apa yang hendak mereka capai? Oke, baik. Jadi deklarasi ini di pertemuan kedua ini kan ada mengadakan forum grup diskus. Jadi forum itu nantinya akan melahirkan masukan-masukan dari warga muda yang diundang tadi. Kemudian di situ akan dirumuskan merumuskan apa yang menjadi masalah, kemudian merumuskan langkah konkret yang akan
dilaksanakan setelah pertemuan kedua ini. Dan semuanya akan dikawal bersama dengan semangat deklarasi. Oke, baik. Tadi mungkin satu nama yang disebutkan oleh rekan Risma mengenai ada Erika Tansil yang disebutkan, kemudian tentu menjadi pertanyaan mengapa menurutnya kolaborasi antar pemuda lintas agama ini dianggap penting? Rekan Risma? Apakah mungkin ada pernyataan yang disampaikan oleh pihak atau speaker lainnya? Mungkin seperti yang ditayangkan di layar kaca saat ini, ada beberapa tokoh juga yang terdisplay. Mungkin disampaikan mengapa hingga saat ini kolaborasi dengan pemuda atau mungkin juga dengan peran digital saat ini penting untuk disebarluaskan nih. Oke, baik. Seperti yang disampaikan Romo, bahwa kaum muda itu adalah masa depan bangsa. Jadi sinergi lintas agama yang terbangun harus terus diperkuat. Selain itu juga yang tadi Erika Tansil itu di era digital saat ini, kolaborasi lintas iman bisa lebih mudah untuk ditunjukkan ke publik melalui ekspresi positif yang akan berdampak langsung pada masyarakat. Nah, kemudian disitulah nanti akan toleransi itu terlihat antara pemuda lintas agama. Iya, terakhir rekan Risma mengenai reaksi dari para peserta. Ini kita perlihatkan juga di layar kaca, kemudian bagaimana hadirin-hadirin atau juga para peserta dari event kegiatan di hari kemarin ini, tentu reaksinya seperti apa yang boleh digambarkan kepada kami mengenai deklarasi Istiqlal ini? Baik. Jadi pertemuan kedua ini membahas deklarasi Istiqlal berdasarkan pantauan saya di lokasi. Para undangan dari khususnya OKP yang turut menjadi peserta diskusi untuk membahas deklarasi kali ini, antusiasnya sangat bagus karena mereka inilah yang nantinya akan bersama-sama untuk menyelesaikan dua permasalahan tadi tentang deklarasi Istiqlal yang tadi saya sebutkan, yang itu poin pertama kekerasan dan kerusakan lingkungan. Jadi dialog kemanusiaan ini sebenarnya untuk membangun semangat toleransi dan melawan kekerasan serta merawat bumi secara bersama. Poinnya di situ. Jadi langkah kecil yang dilakukan pada pertemuan kedua ini atau pada diskusi ini bersama para pemuda lintas agama diharapkan mampu membawa dampak nyata di tengah masyarakat sebagai wujud nyata semangat deklarasi yang sedang terjadi. Seperti itu rekan. Terima kasih rekan Risma, dan tentunya tadi seperti yang disampaikan rekan Risma bahwa langkah kecil yang sudah dimulai dari kemarin dan juga tentu berkolaborasi juga dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Makanya hadir juga kegiatan yang melibatkan pemuda-pemudi dari lintas agama sekota Makassar. Terima kasih rekan Risma atas informasinya di siang hari ini. Selamat kembali bertugas, dan juga Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan kita. Juga pernyataan dari Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, yakni Romo Dr. Aloysius Budi Purnomo. Kemudian pernyataan juga dari Pastor RD Albert Arina selaku Ketua Komisi Kerawam Hak. Kemudian juga ditutup dengan pernyataan dari Ketua Pemuda Katolik Komda Sulawesi Selatan, Erika Tansil SH. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ustaz. Tapi istiqlal. Oke, kita langsung saja. Semangat ini kira-kira apa yang bisa kita buat bersama dalam menjaga situasi yang baik. Dan selamat datang juga kepada teman-teman
Konferensi Wali Gereja Indonesia sangat mengapresiasi setinggi-tingginya. Selamat pada Romo Albert sebagai Ketua Komisi HAK di Keuskupan Agung Makassar yang berhasil bersinergi bekerja sama dengan sahabat-sahabat lintas agama, khususnya orang-orang muda, ya OKP lintas agama yang bagi saya merupakan masa depan bagi bangsa dan negara kita untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini dahsyat. Di tengah-tengah kesibukan mereka pada hari biasa, mereka mau datang dan kemudian antusias mengikuti pembelajaran bersama, mendalami deklarasi Istiqlal, dan kemudian melanjutkan dengan FGD. Lalu setelah FGD nanti masih ada follow up yang bisa dilakukan bersama-sama untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut. Teman-teman OKP lintas agama di Sulawesi Selatan ini, dari pemuda Katolik, Gamki, dari Hindu, dari Buddha, dari Islam, baik itu Ansor maupun Muhammadiyah, semua terlibat di dalam gerakan bersama ini. Itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Kaum muda adalah masa depan untuk bangsa dan negara kita. Maka kepada teman-teman kaum muda yang sudah membangun kerukunan ini, saya berharap terus memperkuat sinergi yang ada, lalu bersama-sama bergerak bersama. Ketika orang-orang muda itu berinisiatif bergerak bersama, menjaga kerukunan persaudaraan, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup, itu akan menjadi berkat untuk umat dan untuk masyarakat, baik di tempat ini maupun di seluruh bangsa, bahkan untuk dunia. Saya, kaum muda lintas agama di berbagai tempat, itu sudah mulai merapatkan barisan, bergerak bersama. Contohnya misalnya, tampaknya kecil, gerakan menanam pohon. Tetapi ketika yang ditanam ini pohon besar, yang bisa tumbuh sampai puluhan tahun ke depan, yang ditanam pohon, tetapi yang dipetik adalah udara yang segar, akar baharnya akan menahan air, maka akan panen air, dan lebih dari itu, memanen persaudaraan yang rukun, karena ditanam bersama-sama, dirawat bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Itu salah satu contoh yang ada di Yogyakarta. Ya, diinisiasi oleh para ketum di tingkat pusat, lalu mereka berkeliling dari daerah yang satu ke daerah-daerah yang lain. Kemarin saya di Bali, di Denpasar, itu juga sama, gerakan-gerakan orang muda yang bersama-sama menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan, dan itu merupakan implementasi dari deklarasi Istiqlal. Kemarin itu pertemuan animasi dialog internal. Jadi tokoh-tokoh agama Katolik kita kumpulkan, kita memberikan pemahaman supaya mereka itu tetap membangun silaturahmi dengan saudara-saudara yang lain di tempatnya masing-masing. Tentu saja dalam rangka membangun kerukunan, kedamaian, toleransi. Nah, jadi secara internal kemarin. Hari ini eksternal. Jadi tokoh-tokoh pemuda lintas agama kita kumpulkan bersama-sama. Saya lihat semua hadir membicarakan satu hal menyangkut deklarasi Istiqlal. Nah, deklarasi Istiqlal ini menjadi pintu masuk dalam rangka membangun kerjasama, harmoni bersama, membangun kerukunan kita. Oleh sebab itu sekarang masuk dalam kelompok-kelompok, ya, untuk kita tindak lanjuti bersama, karena kami yakin dan percaya bahwa orang-orang muda ini menjadi ujung tombak, ya, lintas agama, karena kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa kehadiran atau kerjasama. Deklarasi Istiqlal itu berbicara tentang dua hal, yaitu menyangkut kekerasan dan kerusakan lingkungan.
ya, dua hal ini. Deklarasi Istiqlal itu hasil pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yang sekarang menjadi Menteri Agama kita, ya. Jadi dua hal ini coba didalami bersama-sama, dan kemudian nanti mungkin ada langkah-langkah konkret yang bisa kita sepakati bersama dalam rangka melawan kekerasan manusia dan kerusakan lingkungan. Jadi dua tema itu, karena dunia ini kan tempat kita hidup, berkembang, ya, siapapun dia. Dan yang kedua, kita sebagai manusia ini kan adalah saudara, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita hadir untuk sama-sama menjaga bumi tempat kita atau rumah kita bersama, dan kita sebagai sesama saudara. Minta masukan dari mereka apa-apa saja poin-poinnya, lalu nanti kita akan tindak lanjuti terus. Jadi kita akan kawal terus ini hasil diskusi kita didasarkan pada semangat deklarasi Istiqlal. Berarti untuk pertemuan seperti ini berakhir di hari ini dan selanjutnya ada? Nanti masih ada pertemuan di salah satu kafe. Oh iya, yang tadi sampaikan dia? Iya. Lebih rileks lagi barangkali dan seterusnya. Kemudian mungkin ada hal-hal yang lebih praktis dan konkretnya. Menurut saya, pemuda adalah ujung tombak dari segala hal yang terjadi di Indonesia. Jadi apapun itu, jika kami bersatu, selalu saya tekankan sebagai Ketua Pemuda Katolik Sulawesi Selatan, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita harus jalan bersama supaya membuat impact yang besar bagi masyarakat. Jadi dimulai dari kita sendiri dulu, bagaimana kita memberikan contoh sebagai pemuda, gimana kita bisa saling bersatu, saling bersama melakukan kegiatan bersama, walaupun kegiatan-kegiatan itu memang kecil, bilang tanggal 8 toh? Itu akan besar ke masyarakat. Dari situ toleransi akan terlihat. Zaman sekarang kan zaman kita ikuti itu sosial media. Jadi sosial media itu disitulah kita perlihatkan aksi-aksi kebersamaan kita untuk melakukan hal-hal positif bersama pemuda-pemuda lintas agama. Saya sapa kita seperti kemarin ya. Saya tidak dukung siapa-siapa, cuma kita kayak melihat itu briefing. Saya sama sebagai teman-teman. Bukan Tommy dia yang melakukan, tapi dia yang bertanggung jawab. Tapi itu karena nggak suka Kibe. Karena memang ini merupakan salah satu momen di mana ormas-ormas kepemudaan keagamaan Provinsi Sulawesi Selatan berkumpul bersama-sama. Terima kasih Bapak Uskup kemarin hadir seluruh rangkaian acara. Kita cintai bersama karena orang-orang rahayu salam kebajikan yang kami hormati dan muliakan Bapak Uskup.
Baik, Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.